Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, akan ada penertiban terhadap 400 bangunan yang berada di saluran PJT di sepanjang sepadan Jalan Pulau Timaha Villa Indah. Dan ini adalah akses masuk ke perumahan Victoria yang ada Indomaretnya. Nah, pada tanggal 4 kemarin, Satpol PP Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi surat peringatan kedua terhadap pemilik bangunan yang ada. Tadi gambarnya di Bang Boy TV. Saya dengar adalah kali saya. Di kali saya lihat kali. Kenapa ini yang dibantai? Untuk tim satu itu di kelurahan yang depan jalan utama ya. Nah, kita pada hari ini kita melaksanakan perintah pimpinan yaitu sesuai dengan instruksi Bupati. Mana tanggal berapa ini? Penjelasannya aja, kita penjelasannya saja. Segera. Mungkin ada yang bertanya, sebelumnya lahan-lahan ini sebenarnya dahulunya adalah apa gitu ya. Baik, kita akan menggunakan image Google yang ada di sini untuk menelusuri sejarah dari bangunan yang ada, terutama di sekitar Indomaret. Nah, di seberang Indomaret sendiri ini kan ada beberapa bangunan yang sempat dibongkar. Sebenarnya itu sudah ada dari tahun 2022. Kemudian yang tadi ya di peringatan Satpol PP itu adalah bangunan yang berada di samping Indomaret sendiri. Pada tahun 2013 sebenarnya kawasan ini Indomaretnya tentu belum ada, kemudian juga rumah yang ada di belakang Victoria Permai masih kosong. Yang ada adalah bangunan rumah ya, ini rumah sederhana. Kemudian di pinggir jalan ini sebenarnya ada saluran air. Nah, saluran airnya dipakai untuk apa? Untuk mengairi sawah ataupun lahan-lahan pertanian yang ada di sekitar sini, bahkan sampai ke utara. Di pinggir jalan di kiri itu sebenarnya ada sungai juga ataupun kali, sama fungsinya mungkin untuk pengairan dan dikelola oleh PJT. Di depan Indomaret sendiri itu kita lihat juga sudah tidak ada saluran airnya, termasuk yang bangunan-bangunan ke arah depan ke Jalan Pulau Timaha Raya. Nah, ini bangunan-bangunannya. Kita bisa lihat di image Google ya, di tahun langsung saja 2013 bangunan yang padat ini seperti apa sebelumnya. Hanya ada pohon pisang dan saluran air yang ini ya. Lebar jalan pada waktu itu kurang lebih mungkin 3-4 meter. Kemudian muncullah bangunan-bangunan seperti ini. Ini My Salon yang ada di foto salah satu media nasional ya, kemarin didatangi Satpol PP untuk melakukan sosialisasi. Dan ini adalah kondisi pada tahun 2020 di lokasi tersebut. 2021 muncul bangunan yang bertingkat di situ ya. Kemudian 2022 muncul lagi bangunan-bangunan lainnya. Nah, langsung saja kalau dari langit ya ataupun dari udara kita bisa lihat di sini sejak kapan bangunan ini berada. Di tahun 2025 itu sudah ramai tentunya. Kemudian kita akan tarik ke tahun 2003 ya. Karena kita ingin tahu sejarahnya seperti apa di kawasan ini, terutama di Jalan Pulau Timaha Villa Indah. Nah, 2001 tidak ada bangunan sama sekali, dan yang kita lihat ya, pinggir jalan tersebut itu ada saluran airnya. Saluran airnya berasal dari mana? Dari arah pintu air Bekasi yang ada di dekat tol Becakayu ya, Marga Jaya. Cukup panjang aliran airnya dan sampai di sini masih ada tuh airnya kalau di tahun 2001 ya. Kalau sekarang kan sudah banyak yang tersumbat dan tidak dikontrol. Baik, tahun 2006 ini masih sama, jalan aksesnya sudah ada. Kemudian kita bisa lihat saluran air di bagian pinggir, ini lebih jelas lagi. Tahun 2006 bulan September. Kemudian ada kali juga di sampingnya. Nah, antara jalan dengan kali ini kita belum tahu apakah itu tanahnya bisa dimanfaatkan atau itu adalah tanah negara. Berapakah lebar dari saluran air yang ada ya? Memang agak sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kali yang berada di samping. Kurang lebih ya itu sekitar 2 meter. Sebenarnya ini 2 meter. Paling tidak bisa menjadi saluran air yang dimanfaatkan oleh warga, karena memang
di Kabupaten Bekasi, terutama di sisi utara, masih banyak area-area pertanian dan lahan-lahan perkebunan. Tahun 2009 ya, ini mulai bermunculan beberapa rumah-rumah. Kemudian 2010 masih sama, saluran airnya mulai tertutup oleh mungkin tanaman-tanaman liar ya. Dan 2011 di sini sudah dibersihkan kembali. 2011, 2012 masih sama dengan 2011. Rumah mulai ada yang Natural Wonders Housing Hope 2. Di 2013 ini nanti kita akan lihat menggunakan Google Street View karena image-nya baru ada di 2013 dan saluran airnya sudah ada ya, masih ada dan kelihatan. Kita akan geser ke 2015. Di sini perumahannya juga makin banyak dan area di pinggir jalan mulai muncul bangunan-bangunan lainnya. Seperti ini. Kita ke 2017. Namun saluran air masih kelihatan walaupun terkadang tertutup ya, namun cukup bersih. Seperti ini. 2018 tertutup awan. 2019 kita akan lihat ini 2018 bulan Juli ya, di bagian depan ke arah Pulau Timaharaya itu sudah ada bangunan yang menutupinya. Jadi ini langsung dari citra ataupun image satelit ya, bisa dilihat kalau ada yang tinggal dari tahun 1993 sepertinya tidak ada tadi bangunan yang kita lihat di situ. 2021 ya makin ramai. Kemudian saluran-salurannya mulai ada yang tertutup. 2020, 2021, 2022 ini juga sudah makin banyak. Nah, hilang ya, 2023 saluran airnya hilang. Ini ada bangunan yang berada di atas saluran tersebut. Nah, ini kasus-kasusnya sama, jadi bangunan-bangunan berada di atas saluran air. Kurang lebih begitu. Ini yang kalau kita lihat dari image-nya Google. Langsung ke 2006 ya, kita lihat, kita ingin melihat saluran air itu berasal dari mana. Nah, ini saluran airnya sebelum kita tarik ke arah selatan. Ke arah utara, saluran air itu dipakai untuk mengairi sawah kalau kita lihat di sini. Petak-petak sawah cukup banyak ya, dan itu merupakan sumber dari penghasilan warga yang bertani menanam padi. Kemudian aliran saluran airnya kita tarik lagi ke arah selatan. Sama ya, masih banyak sawah. Ini tahun 2003. Di kiri kanannya penuh dengan sawah. Dan Bekasi sendiri ini lahan pertaniannya sudah terkenal sejak lama, kabupaten dan juga kota. Kota juga sudah berubah menjadi banyak perumahan ya. Bahkan dari sejak zaman Belanda, makanya ada saluran-saluran irigasi yang dibuat untuk menjadi pengairan. Kita tarik lagi ke arah selatan ya, tahun 2003 seperti biasa. Ini sudah dekat Kali Abang. Dan ini Kali Abang. Kemudian ke kanan ini Wisma Asri. Sudah ramai ya Wisma Asrinya. Nah, ini saluran airnya berasal dari kali yang lebih besar lagi. Kita tarik. Ini ke arah Sumarekon ya. Cuman karena ini dalam tahun 2003 Sumarekonnya belum ada, jadi tidak begitu kelihatan. Ini salurannya. Dan itu adalah saluran air Pangeran Jayakarta. Dan ini berada di bawah rel kereta. Yang di kanan ini stasiun Bekasi. Kemudian ada hutan kota Patriot ya. Baik,
Di samping hutan kota kita bisa lihat itu Stadion Patriot Candrabaga, itu gornya Bekasi. Kemudian saluran air itu mengalir di Rawa Tembaga. Jadi memang air yang lewat di Kali Rawa Tembaga itu adalah air yang dipakai untuk pengairan, termasuk yang Pangeran Jayakarta ke arah Harapan Jaya ya, yang mengalir di arah Sumarekon. Kemudian airnya dari mana? Dari sini ya, dari arah pintu air Bekasi yang ada di Jalan Hasibuan, tepatnya di sekitar akses tol Becakayu di Margajaya. Baik, kita kembali ke sini. Ini adalah tadi bangunan yang berada di atas saluran airnya sudah hilang. Ini ya, bisa dilihat saluran airnya di bagian kiri. Ini tahun 2013, jadi Google belum punya mungkin untuk street view dari tahun sebelumnya. Saluran airnya ada yang lebih jelas. Nah ini contohnya, ini sudah semakin kecil, harusnya cukup besar ya. Tidak begitu terawat memang, tapi harusnya dipakai untuk keperluan irigasi. Itu di tahun 2003 dan 2006. Tadi kita bisa lihat lebih jelas di image-nya Google. Di bagian pinggir ya, ke arah kali yang satu lagi menjadi seperti ini. Nah ini yang belum diketahui tanah-tanahnya apakah memang tanah negara karena berada di antara jalan dan kali, atau memang tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Baik, kita bisa lihat lagi terus image-nya. Ini perumahan yang ada di 2013. Rumah-rumahnya lebih sederhana ya, dan tidak begitu rapat. Termasuk di bagian kiri kita, ini di sisi timur dari Jalan Polo Timaha juga tidak begitu rapat. Kita sudah sampai di depan nih tahun 2019. Baik, kita masuk ke ujung yang ada di seberang jalan. Ini juga ada saluran airnya. Apakah saluran air ini yang mengalir? Nah, kita lihat ya. Ini ternyata masuk ke bawah bangunan rumah yang ada di depan. Rumah ini ataupun bangunan ini didirikan di atas saluran air. Jadi memang seperti kasus yang ada di saluran PJT di Kampung Gabus ya, ke arah Kong Isa, itu juga sama di atas saluran air. Nah, kita nanti tunggu ya, karena eksekusinya masih di hari Rabu. Besok hari Senin itu akan ada peringatan ketiga. Apakah akan ada kata sepakat antara pemerintah kabupaten dan juga masyarakat? Yang mudah-mudahan ada. Jadi mungkin ada win-win solution ya, karena mungkin masyarakat mendirikannya ada biaya dan mencari tempat terlebih dahulu, misal seperti itu. Baik, hal lain yang akan kita perhatikan di Pulau Timaha adalah akses jalan yang sudah dibeton ya. Ini dari arah Babelan kemudian ke Daung, dan ini ke arah Pulau Timaha. Jalan ini sebelumnya adalah jalan yang mungkin banyak rusaknya, kemudian sempit ya. Saat ini sudah dilebarkan dan sudah dibeton. Nah, ini adalah aliran kali yang tadi berbelok ke arah Jalan Pulau Timaha. Ini Jalan Pulau Timaha Raya. Di beberapa lokasi di pinggir jalan kita lihat itu dipakai untuk membuang sampah ya. Kemudian di bagian pinggir ke arah kali juga ada bangunan-bangunan yang berada di sisinya. Bahkan bangunan tersebut juga menggunakan badan kali untuk mendirikan tiang-tiang di sisi belakang. Jalan ini adalah jalan utama yang menghubungkan Babelan ke arah Pondok Ungu ya, Harapan Indah, dan juga akses masyarakat menuju ke Jakarta dari Kabupaten Bekasi sisi utara. Ini bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali. Nah, masyarakat di sini lebih banyak menggunakan kendaraan bermotor ya, apakah mungkin roda 4 dan juga roda 2 tentunya. Sebenarnya untuk transportasi umum ya ke arah sini Bekasi Utara itu akan ada MRT ataupun Mass Rapid Transit, hanya saja mungkin jaraknya agak sedikit jauh ya.
dari Pulau Timaha karena berada di sekitar Wanajaya Cibitung, kemudian juga di sekitar Tambun. Jalan ini sempat ditutup beberapa waktu lalu karena proses pengecoran. Jadi masyarakat mencari jalan alternatif untuk bisa menuju ke arah Pondok Ungu. Hanya saja kali yang ada di samping ini tidak begitu terawat, bahkan juga kita lihat sampah-sampah. Kemudian tadi adalah bangunan-bangunan liar yang ada di pinggir kali dan memanfaatkan badan kali untuk menopang bagian belakang dari sisi bangunannya, karena jalan dengan kali itu lahan yang tersisa cukup kecil atau juga cukup sempit. Silakan dilihat bangunan yang ada di pinggirnya. Ini tiang-tiang kabel udara juga ada yang miring ya. Baik, kita sudah sampai ke area akses pertigaan. Sebenarnya perempatan, cuman yang di seberang agak lebih kecil, yang di kiri ke Jalan Pulau Timaha. Jalan yang kita lewati ini adalah Pulau Timaha Raya. Baik, kita sudah berbelok. Jadi kurang lebih bangunan-bangunan yang berada di sini harusnya di bagian depannya itu adalah saluran air. Beberapa bangunan di sisi kanan kita lihat nih sudah ada yang dibongkar ya. Dan saluran air yang tadi kita lihat di Google sudah tidak kelihatan ataupun sudah tertutup. Nampaknya kalau di sini bahkan tertimbun ya. Termasuk ke akses komplek perumahan Victoria Permai. Nah, ini adalah area kemarin pada saat Satpol PP berkumpul untuk melakukan sosialisasi dari bangunan-bangunan yang berada di pinggir jalan.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.